Assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Ya, balik lagi gue ke setelan pabrik ya. Kali ini gue pengen review makanan rating rendah lagi. Kembali di konten set food. Gue sorry banget ya kalau misalnya kalian ngerasa, kok set foodnya lama banget sih bang, set foodnya lama banget sih bang, lu good food mulu. Asal lu tahu ya, nyari set food itu ternyata lebih susah dibandingkan good food cuy. Rekomendasi makanan enak itu banyak beredar cuy. Rekomendasi makanan tidak enak itu yang kita susah cari. Gue mesti menyelam dulu ke aplikasi ya kan. Oke, dan kali ini gue menemukan salah satu restoran yang diduga set food. Restoran ini tuh punya rating 3,8 ya. Bahkan rating-rating terbarunya menyerupai formasi ya, 1154. Wah, ada 5-nya juga yang banyak. Oke, tapi review-review terbarunya ini kebanyakan kurang. Nih contoh ya, gue baca ini dari si Jamal ya kan. Porsi kurang enak, bikin lama, alamat salah, bye. Kasih rating 1 tuh dia. Terus juga ada komen dari Sergic Gale ya. Gak tahu lidahku yang salah atau gimana, tapi duriannya asem banget. Toppingnya enak. Toppingnya dong yang dipuji. Terus ada komen juga dari si Acong ya. Porsinya dikit banget, kuahnya nggak seger. Porsi bakso sama kuahnya nggak sebanding. Dia beli bakso aci by the way. Sebenarnya banyak banget komentarnya, tapi ini komentar terakhir lah yang gue bacain ya. Dari si Bagong ya. Si Bagong komen, mahal nomor 1, kualitas nomor 2. Bangke. Sebenarnya banyak banget komentar-komentarnya, dan rata-rata ini kan dia sebenarnya menjual lebih ke sop durian kayaknya ya. Karena banyak banget yang beli sop durian di sini, dan ini banyak yang komentar kalau sop duriannya asem. Oke, kalau gitu gue bakal cobain aja langsung ke sop duriannya kali ya. Oke, ini dia sop duriannya. Ini gue beli dengan harga 30.000 di ojek online ya. Oke, sebagai penetral kali ini yang bakal gue pilih adalah dari namanya Dandi Pratama. Katanya, bang, namaku Dandi Pratama, tolong dinotis bang, biar skripsi saya di ACC sama dosen, ya kan? Mana ada dosen lu ACC gara-gara nonton set food. Etonya plot twist, dosennya nonton set food. Oke, kita minum dulu ya. Pakai si Dandi Pratama, biar netral. Bismillah. Kita cobainnya langsung dah, ini duriannya. Wah, ada duriannya emang bener. Terus pakai keju ya, kayak normalnya sop durian lah ya. Ini juga porsinya lumayan berat cuy. Ini gelasnya gede loh. Tuh. Cobain deh ya. Terus kuy. Bismillah. Sebenarnya sop duriannya enak loh, sumpah. Duriannya termakan loh ini. Manis, duriannya nggak asem. Duriannya juga cukup banyak coy dagingnya tuh. Loh, ini enak loh sop duriannya, sumpah. Cuman emang dia daging duriannya tuh kelihatannya dibekuin ya. Jadi berasa kayak masih ada es-esnya. Tapi bukan masalah sih kalau buat gue ya. Selama enak dan lidah gue tidak menolak itu dan tenggorokan gue juga tidak menolak. Menurut gue ini tidak set food. Manisnya pas, rasanya durian asli bukan durian essence gitu ya. Dan jumlah duriannya juga cukup lah buat harga segini ya. Kejunya juga banyak, porsinya juga lumayan banyak segini. Ya boleh lah untuk sop duriannya ya. Menurut gue nggak ada yang salah dan bukan set drink ya. Malah nih gue abis ini pengen habisin kayaknya. Cuman emang ya tadi tuh gue pesen tuh jam 1 siang. Tapi pesanan baru datang jam 2 lewat 10 menit. Ya ini gue pesen gak jauh dari rumah gue lah. Harusnya perjalanan dari lokasi dia ke rumah gue tuh ya anggap 10 menit. Berarti 1 jam lah anggap ya selesai. 1 jam. 50 menit lah anggap. Soalnya tadi drivernya pun datang ke tempat gue. Dia ngedumel. Pak, waktu saya terbuang sia-sia pak. Restorannya lelet banget pak. Dia bilang begitu. Berarti emang beneran lama servisnya cuy. Mungkin dari servis set kali ya. Cuman untuk sop duriannya Anda enak pak. Saya akuin. Untuk sebuah makanan yang diduga set food. Atau minuman yang diduga set food. Jadi rating untuk makanan atau minuman yang diduga set food ya. Ini menurut gue tidak set food, jadi ini bakal gue kasih rating 5/5 sih. Oke, kita cobain aja langsung ke menu berikutnya. Oke, karena makannya kita mesti sesuai urutan ya. Sebenarnya tadi ini bukan makanan pembuka juga sih, cuman karena es makanya gue makan duluan. Nah, gue juga pesen di sini dimsum mentai cuy. Harganya 25.000. Anggaplah harga normalnya mungkin 20 ribuan lah ya. 2, 3, 4, 5, 6. Dia dapat 6 potong loh. Tapi mohon maaf ya, tampilan di foto dengan aslinya ini sangat berbeda. Dan menurut gue di sini dia deskripsinya nggak ada ya. Mestinya dijelasin dapat berapa potong gitu loh. Jadi gue ada gambaran mungkin dapat 4, apakah dapat berapa gitu kan. Di sini dia nggak ada. Dan sangat-sangat tidak menggambarkan mentai cuy. Bener dah, mentai itu biasanya mayo di torch gitu kan. Ini dia pakai keju parut di atasnya. Terus gue nggak tahu ini saus apa, tapi tidak tercium bau mentai sama sekali coy. Ya udahlah ya, gue cobain aja lah ya. Bau dimsumnya juga nggak ada aroma-aroma yang bagaimana ya.
Gue agak curiga sih sama dimsumnya. Tapi karena di konten ini kita tidak boleh ragu ya. Makan dulu, muntah urusan belakangan. Jadi kita harus skip dulu cuy. Yuk, bismillah. Masih tertelan, cuman memang tidak ada mentainya sama sekali. Tapi dimsum ya, ini gue rasa dimsumnya dia dari ayam ya, dimsum ayam. Dalamnya tuh teksturnya emang udah nggak begitu terasa apa ya, kayak daging-daging ayamnya gitu ya. Maksudnya kayak udah lepas aja gitu loh. Terasa komposisi ayamnya tapi nggak begitu banyak. Tapi masih termakan kalau menurut gue. Cuman mengingat ini dia adalah dimsum mentai, gue nggak nangkep mentai sama sekali. Justru ini tuh kayak lu makan dimsum tapi nggak pakai apa-apa. Kejunya nggak berasa gitu ya. Cuman asin doang dan saus di atasnya gue nggak tahu nih apa fungsinya. Kayak cameo aja dikit banget cuy, sumpah kayak dicipratin. Jadi kayak warna oranye tuh ternyata pas lu korek tuh tipis banget asli. Saus nggak jelas anjir sumpah. Oh, kayak saus sambal. Mungkin ini dia spicy mayo kali ya, cuman nggak berasa mayonya pak. Cenderung kayak saus sambal abang-abang. Dari segi tekstur sih menurut gue agak set. Rasa tertelan aja. Saus set. Teksturnya tuh kayak di bagian-bagian kulitnya tuh kayak udah overcook gitu loh. Kayak udah lembek banget. Kalau dia nyebut ini dimsum dengan parutan keju dan saus sedikit pedas gitu ya. Anjir, panjang banget namanya. Ini gue masih bisa, mungkin gue agak sedikit menerima ini gitu loh. Cuma karena disebut mentai, menurut gue ini jadi set food. Ini bakal gue kasih rating sih dari gue ya 2,5 lah gue ini dari 5 ya. Kita masuk aja ke menu berikutnya. Jujur dimsum yang tadi sebenarnya tertelan tapi ngasih aftertaste yang agak kurang cuy. Kayak menurut gue nggak enak aja gitu rasanya. Oke, menu berikutnya udah gue pesen di sini ada bakso aci ya. Nah, ada bakso aci dengan harga 22.000. Bakso aci dengan cuanki ya kan. Nah, kalau gue melihat tampilannya tadi sih ya, pas gue unboxing kalian mungkin bisa lihat footage-nya gitu ya. Menurut gue ini secara pengepakan orang ini sangat kurang gitu ya. Karena sambal sausnya itu kayak saus, terus abis itu cabai bubuknya itu disatuin sama si cuanki-cuankinya gitu loh. Bisa digabung gitu cuy. Sama si pilusnya. Terus abis itu ya gue melihat kuahnya kenapa putih ya. Terus kayak gak ada aroma apa gitu. Kita cobain aja lah ya. Dan ini menurut gue jadi bakso aci tersepi yang pernah gue temukan sih cuy. Kita cobain bakso acinya. Ini bakso acinya ya, sumpah. Yang gedenya dapat 1, yang ciliknya dapat 3 cuy. Kita cobain yang ciliknya dulu deh. Anjir ini putih banget sumpah. Murni banget nih, murni ya kan. Yuk cobain deh, bismillah. Cobain deh. Wah anjir. Rasa kuahnya sih anjir. Bentar ya. Kalau gue mau deskripsiin rasa kuahnya, ini nggak ada rasa kaldu sama sekali. Nggak ada rasa bumbu, lebih ke kayak asin. Kayak ini nih, air cucian jeruk. Kayak lu abis nyuci jeruk atau jeruk nipis gitu ya, abis air cuciannya nih dikasih garam, dikasih micin. Jadi ada aroma jeruk tipis-tipis tapi asin gitu loh cuy. Tapi bukan aroma jeruk yang udah diperes gitu, kayak air cucian jeruk. Baunya tuh kayak bau air, bukan bau kuah pak. Kayak bau air, maksudnya tau kan lu? Bukan kuah makanan gitu loh, kayak bau air apa gitu loh. Ini set sih kuahnya. Kita cobain yang lainnya deh. Kalau bakso acinya sih ya aci biasa, nggak ada rasa tepung gimana ya, coba ya. Udah kuahnya nempel anjir. Dalamnya masih agak mentah tepungnya. Sumpah kayak air cucian pak rasanya, mohon maaf ya. Kita cobain ini si aci besarnya. Dan ternyata gue lihat di dalamnya tuh ada something kayaknya ayam yang dibumbui gitu deh. Kayaknya ayam suwir yang dibumbuin. Ada bumbu warna orange gitu. Gue gak tahu apa, cabai kah atau apa. Kita cobain aja. Aduh gue gak mau kena airnya, gimana ya. Gak bisa gue. Sumpah bau aroma kuahnya tuh udah mengganggu gue cuy. Terus juga si tekstur bakso aci. Gue jadi lemes lagi sialan. Terus juga tekstur bakso acinya tuh ya. Itu lebih kayak... Mas tau gak sih lu kalau misalnya lu makan aci tapi masih agak mentah. Berasa masih ada kayak nempel-nempel di langit-langit. Nah kayak gitu tuh teksturnya. Bagian dalamnya bener dia kayaknya pakai sedikit ayam atau apa gitu, ada cabenya. Karena ada sedikit ngasih rasa pedas. Kayak gue gak mungkin gak usah makan yang sisanya deh ya. Karena ini udah meresap air di dalamnya dan gue tidak sanggup
bertemu dengan airnya cuy. Ya bakso acinya nih dari gue ya satu lah ya. Karena airnya nih udah merusak segalanya sih kalau menurut gue. Dari gue sih satu ini. Kita coba ke menu yang terakhir. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain itu adalah roti Mariam dengan harga 20.000. Dan ini roti Mariamnya pakai keju susu kalau gue lihat. Nah sebenarnya gue tadi nggak mau review roti Mariamnya. Gue pengen tuh roti bakar Bandungnya. Cuman roti bakar Bandungnya ternyata pas gue udah beli di confirm ternyata habis gitu loh. Dan dia belum setting menunya habis di aplikasinya. Jadinya diganti ke roti Mariam. Oke, sekilas kalau dari atas memang roti Mariam ini terlihat normal-normal saja gitu ya. Kayak ada kejunya. Kelihatannya dia juga pakai kental manis gitu ya. Ya kayak roti Mariam biasa gue coba sih. Cuman dari aroma tadi gue agak curiga. Kok seperti aroma gosong gitu loh. Ternyata pas gue lihat, deng. Hitam ini lo gosong semua pak, pantatnya pak. Udah lah ya, siapa tahu enak lah ya. Kita cobain aja. Kita cobain roti Mariam pakai tangannya lah gue. Kita cobain, skuy, bismillah. Ini masih mending dibandingkan bakso aci sih ya. Even kayak gosong ya cuman ngasih rasa pahit aja sih. Sama mungkin ya efek-efek negatif ya, karsinogen atau apalah gue nggak tahu tuh istilahnya. Kalau makan makanan gosong sebenarnya kayak gini ya. Cuman kalau dari segi nikmat bisa dinikmati apa enggak, sebenarnya masih bisa dinikmati ya, ketolong sama keju, kental manis, rotinya juga fine-fine aja teksturnya. Cuman emang kelihatannya nih dia roti Mariam ini di frozen dan supaya cepet matang gitu ya, karena buru-buru dikasih api yang besar. Jadi dia tuh gosong pak di baliknya nih. Jadi ngasih rasa pahit-pahit sedikit dan aroma gosong gitu ya. Sebenarnya nih kalau dia nggak gosong-gosong amat sih, terusan nih masih enak-enak aja cuy. Pahit. Bawahnya Mariam ini sebenarnya masih bisa dimaafkan lah ya. Ini bisa gue kasih rating dari gue ya 3,5 lah gue nih dari 5 ya. Tapi sisanya tuh kayak bakso aci tuh anjir itu cucian coy. Air cucian itu tidak termaafkan sama sekali oleh lidah gue ya. Mungkin ada yang suka kayak gitu. Cuman menurut gue sejauh ini gue nyobain bakso aci gue nggak pernah ketemu yang begitu sih. Mendingan bau air sekalian gitu. Itu kayak bau air cucian pak kalau menurut gue. Air cucian buah, air cucian jeruk gitu loh. Oke, kalau kalian punya rekomendasi restoran mana, mungkin kalian punya pengalaman kayak gue pernah makan bang, nama restorannya ini. Ternyata menurut gue ini set food bang, dan banyak komen juga yang bilang kalau restorannya tuh gak enak. Silakan bisa DM gue di @mamangkuliner. Emang kalau emang beneran menarik dan masih bisa gue jangkau, gue bakal cobain. Segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan semangat, tetaplah bersedih, teruslah bernapas walaupun Anda gak berguna. Bye.